Yang penting adalah apakah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari itu tepat berada pada jalur untuk menuju kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Kalau kamu sampai pada channel ini, yakinlah itu bukan tanpa alasan. Aku inget banget dulu seringkali ngerasa terjebak dengan rutinitas yang berulang. Kayak pagi kerja sampai sore, terus kemudian kerja lagi, yang kadang nggak sadar kalau ternyata udah akhir bulan. Terus kita tuh ngelakuin itu dengan bermacam-macam tujuan, utamanya tentang finansial, ada juga yang karena cuman untuk berburu pengalaman, atau seringkali untuk mengisi waktu luang. Tapi semakin berganti hari, rasanya tuh semakin kehilangan tujuan. Rutinitas itu bukan membuat diri kita itu semakin berkembang, tapi justru sebaliknya. Atau kita tuh coba untuk meyakinkan diri kalau kesuksesan itu hanya bisa diraih saat kita usaha dengan masif. Sementara gak ada perubahan, pun ada satu perbaikan yang mengikuti, tapi kita tuh gak konsisten. Kita hanya jalanin, kemudian mengikutin arus, dan selalu bermain di zona nyaman. Kalimat 1% lebih baik setiap hari mungkin gak asing lagi ya buat kita. Ini adalah salah satu cara yang aku lakukan untuk mengubah habit kita. Ini ada di sebuah buku yang judulnya itu adalah Atomic Habit. Seringkali kita menganggap remeh perubahan-perubahan kecil, karena memang hasilnya gak akan langsung kelihatan. Seperti halnya makan junk food setiap malam hari, gak akan langsung membuat tubuh kita itu jadi kegemukan. Tapi coba deh bayangin, apa akibatnya kalau itu kamu lakukan selama berbulan-bulan. Contoh lain, menabung 1.000 setiap hari. Kalau baru sehari, uang 1.000 itu gak akan kelihatan berarti. Tapi coba bayangin, apa yang akan terjadi 2-3 tahun ke depan. Mungkin dengan uang itu gak sadar bisa membeli satu dari banyaknya wishlist kamu. Seringkali kita tuh gak sadar kalau perubahan-perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari itu bisa membawa kita ke sasaran yang sangat berbeda. Artinya sebenarnya gak penting seberapa sukses atau seberapa gagal kita tuh hari ini. Yang penting adalah apakah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari itu tepat berada pada jalur untuk menuju kesuksesan atau tidak. Kebiasaan itu sebenarnya layaknya sebilah pedang yang tajam di kedua sisi. Kebiasaan yang buruk dapat menebas kita dengan mudah, tapi kebiasaan yang baik dapat membuat kita itu lebih terbentuk. Sering gak sih kita tuh tanya sama diri sendiri, apakah semua yang kita lakukan itu membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan atau akan berujung pada kekecewaan? Seringkali kebiasaan itu muncul tanpa keistimewaan, sampai kita tuh melewati ambang batas kritis dan membuka pintu pada performa yang lebih baik dan baru. Pada babak awal dan pertengahan, mungkin kita akan ngelewatin yang namanya lembah kekecewaan. Kita berharap semuanya berjalan dengan linear, tapi ketika kita tidak sampai pada titik yang kita harapkan, kita bisa aja frustasi karena ngelihat perubahan-perubahan yang terkesan gak efektif di hari-hari pertama, minggu pertama, atau bahkan bulan-bulan pertama. Ketika kita memutuskan untuk membuat perubahan-perubahan kecil, namun ternyata nggak langsung mendapatkan hasil yang nyata, kita memutuskan untuk berhenti. Coba kamu pikirin. Nih, salah satu contohnya ya. Aku udah lari pagi setiap hari selama sebulan. Terus kemudian aku bertanya, kenapa nggak ada yang terjadi? Terus perubahan di tubuh aku dalam gini-gini aja, nggak ada perubahan yang signifikan. Begitu pikiran ini muncul, langkah berikutnya adalah berhenti dari kebiasaan baik yang udah dimulai. Padahal inti dari semuanya adalah melakukan sedikit lebih lama untuk mencapai itu. Pernah nggak kamu kepikiran? Pohon bambu
Sebelum dia terlihat kokoh dan menjulang, dia menghabiskan waktu berapa tahun tuh untuk membuat sistem akar yang kokoh sebelum akhirnya muncul ke permukaan. 5 tahun. Jadi dia butuh waktu 5 tahun tuh untuk membuat sistem yang kokoh di dalam tanah yang nggak kelihatan sama semua orang. Kemudian setelah dia kokoh selama 5 tahun, ia muncul ke dalam permukaan dan menjulang tinggi menembus batas dalam waktu hanya dalam waktu 4 pekan. Nah, seperti itulah yang harus kita lakukan. Teruslah untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik sampai akhirnya loncatan kesuksesan itu bertemu dengan kita. Seringkali kita tuh berhenti hanya pada level sasaran, kemudian kita jatuh di level sistem. Belum sampai sistem keseluruhan itu kita buka, atau artinya kita tuh belum merujuk ke suatu perubahan yang sangat besar sehingga kita itu meremehkan perbaikan yang hanya 1%. Tapi di buku Atomic Habit bukan hanya kebiasaan-kebiasaan lama, tapi juga kebiasaan-kebiasaan kecil. Atomic Habit ini adalah kebiasaan kecil yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, sama seperti atom-atom yang membentuk molekul. Atomic Habit adalah unsur pembentuk hasil-hasil yang luar biasa. Kemudian, kebiasaan itu seperti atom dalam hidup kita. Tiap kebiasaan merupakan satuan mendasar yang ikut membentuk perbaikan secara keseluruhan. Pada awalnya, mungkin rutinitas yang kecil itu terkesan gak bermakna. Tapi sejalan dengan waktu, akan membangun dan menjadi bahan bakar untuk kemenangan-kemenangan lebih besar yang berlipat ganda sampai tingkat yang jauh lebih besar daripada biaya investasi awal. Artinya, Atomic Habit itu kecil, sekaligus sangat besar. Inilah makna dari frasa Atomic Habit. Jadi, kalau kamu menginginkan hasil yang lebih baik, jangan terlalu fokus pada sasaran terlebih dahulu. Sebagai gantinya, fokuslah pada sistem. Tentu kita harus ngebangun sistem itu dengan kuat. Pondasi. Sistem itu sebagai pondasi untuk membangun kebiasaan-kebiasaan itu. Dan yakinlah bahwa ketika kebiasaan atau sistem itu udah dibangun, maka kita akan menjalaninya dengan tujuan dan sasaran utama yang benar-benar udah kita fokuskan. Kita nggak akan lagi tergoda dengan halangan, rintangan, kekecewaan yang muncul di dalamnya. Kita yakinkan satu tujuan bahwa kesuksesan ada di depan kita. Yang penting sistem yang kita bangun itu harus benar-benar bagus dan kemudian kokoh, jadi tidak mudah roboh dan juga tidak mudah untuk goyah. Bagaimana kebiasaan membentuk identitas? Dan yang paling penting, kita tuh harus tahu kalau hasil itu adalah lapisan paling akhir dari kebiasaan yang kita buat. Ibaratnya itu ada 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam itu identitas. Selanjutnya itu proses, dan yang paling luar itu namanya hasil. So, ketika kamu melihat orang itu udah sukses, kamu tuh lagi lihat lapisan luarnya aja. Apa proses yang udah dijalaninya bertahun-tahun gak akan pernah kelihatan. Dan itu untuk mencapai banyak yang gak lolos di proses. Tapi agar kita bisa terus bertahan adalah fokus pada proses. Jangan dulu berfokus pada sasaran apa atau tujuan apa yang pengen kita raih. Kalau kamu seorang muslim, kamu juga harus tahu udah seberapa konsisten kamu untuk ngelakuin ridho, untuk mencari ridhonya Allah, untuk ngelakuin sholat tahajud, duha, supaya pemilik semesta itu juga ridho dengan harapan dan sasaran yang kamu tuju. Pun proses itu gak sebentar, kamu dapat pahala di dalamnya, jadi nggak akan ada yang sia-sia. So, selamat berproses. Terima kasih udah nyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.